Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jogarni Maria Marta dengan NIM 220 50 70 60 06. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang folklore sebagian lisan. Teman-teman pasti sudah menonton atau mendengar gitu dari materi yang sudah saya pernah jelaskan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang folklore lisan. Nah, untuk video pada kali ini saya akan membahas tentang folklore sebagian lisan. Baik, untuk pokok pembahasan yang akan kita sama-sama belajar, di sini yang pertama yaitu mulai dari pengertian dari folklore sebagian lisan, dan yang kedua yaitu ciri-cirinya, dan yang ketiga ada manfaat, dan yang terakhir yaitu contohnya. Pertama mulai dari pengertian ini teman-teman. Folklore sebagian lisan kita ambil ada dua menurut para ahli. Yang pertama yaitu Rusyana dan yang kedua ada Dananjaya. Rusyana mengatakan bahwa folklore sebagian lisan itu mencakup pertama kepercayaan dan tahayul, kedua permainan atau kaulinan rakyat dan hiburan-hiburan rakyat, dan yang ketiga ada drama rakyat, keempat tari, dan yang kelima adat atau tradisi, dan yang keenam yaitu pesta-pesta rakyat. Ini akan kita bahas di dalam slide nanti di slide selanjutnya, bagaimana apa itu kepercayaan, apa itu permainan, apa itu drama, atau apa itu tari, apa itu adat, dan apa itu pesta-pesta rakyat. Gitu. Ini merupakan bagian dari contoh-contoh dari folklore sebagian lisan teman-teman. Nah, yang secara umum sih teman-teman, bagaimana pengertian dari folklore sebagian lisan itu menurut Dananjaya ini. Nah, dia mengatakan bahwa folklore sebagian lisan itu terbentuk dari dua unsur gitu, yaitu unsur lisan dan juga unsur bukan lisan. Unsur lisan berarti apa yang dituturkan, dan unsur bukan lisan berarti bagaimana perbuatan tingkah laku dari ciri-ciri dari folklore sebagian lisan tersebut. Selanjutnya kita masuk di dalam ciri-ciri dari folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan memiliki ciri-ciri, saya ambil ada 8. Bagaimana ini bisa membedakan folklore sebagian lisan dengan folklore lisan, dengan folklore bukan lisan gitu. Yang pertama yaitu penyebaran dan pewarisannya yang dilakukan secara lisan atau menggunakan alat bantu tertentu. Udah jelas ya teman-teman, kalau berbicara tentang sebagian lisan berarti udah ada yang lisan atau secara langsung, dan juga bukan lisannya gitu. Berarti ada suatu hal yang dilakukan, perbuatan dalam folklore sebagian lisan tersebut. Nah, kedua ada folklore bersifat tradisional, yaitu penyebarannya berwujud relatif atau dalam wujud standar. Umumnya di setiap daerah di Indonesia itu memiliki latar belakang atau kepercayaan yang berbeda-beda. Walaupun bisa dikatakan itu satu daerah gitu, tapi pasti di masing-masing daerah yang lain itu pasti memiliki folklore-nya yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda-beda, kepercayaan yang berbeda-beda gitu. Dan yang ketiga yaitu berkembang dalam versi yang berbeda-beda. Walaupun mungkin dalam penjelasannya, dalam nilai moralnya itu sama, tetapi sebenarnya versinya itu berbeda. Sama seperti kayak contohnya Malin Kundang dan juga Batu Menangis. Sebenarnya kalau dari moral kita bisa tangkap memiliki nilai yang sama gitu, bahwa seorang anak harus berbakti kepada orang tua, tetapi mereka dikemas dengan versi berbeda-beda sesuai dari daerah. Dan yang keempat yaitu bersifat anonim. Artinya apa? Bahwa pembuatnya atau penciptanya itu sudah tidak diketahui lagi orangnya, karena dari mulut ke mulut tadi yang disampaikan secara lisan dari omongan-omongan yang membuat bahwa nggak tahu siapa ini pembuatnya nih, siapa nih, dari mana sih asalnya, awalnya dari mana gitu, tidak diketahui. Dan selanjutnya yang nomor 5, biasanya mempunyai bentuk pola yang sama gitu. Biasanya dia mempunyai bentuk pola gitu. Misalnya seperti ini teman-teman, Alkisah pada suatu hari gitu, itu kan memiliki pola yang sama gitu. Biasanya polanya sama seperti dan diakhiri hidup bahagia, misalnya seperti itu adalah bentuk pola yang dimaksud di dalam folklore sebagian lisan. Dan yang keenam bersifat pralogis.
Artinya apa? Dia mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum lainnya. Dan yang ketujuh, mempunyai manfaat dalam kehidupan kolektif, di mana dia berguna sebagai alat pendidikan, pelipur lara, peroda sosial, dan cerminan keinginan yang terpendam dari seorang pembaca atau seorang pendengar dari folklore sebagian lisan ini. Dan yang terakhir yaitu umumnya bersifat lugu atau polos, sehingga seringkali kelihatan kasar atau terlalu sopan, tidak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Kalau sudah seperti ini, ya seperti itulah disampaikannya gitu. Mau itu menyakitkan, mau itu menyenangkan, dan jelas dari nilai moral yang diberikan itu harus ditangkap oleh pembaca atau pendengar tersebut. Selanjutnya kita masuk di dalam manfaat dari folklore sebagian lisan. Apa sih manfaatnya? Sebenarnya itu banyak ya teman, sebenarnya itu sesuai dari pribadi-pribadi yang membaca atau menikmati dari folklore sebagian lisan ini. Tapi kalau saya pribadi, saya ambil 6 ini yang lebih dominan yang saya tangkap dari folklore sebagian lisan. Yang pertama yaitu identitas komunitas. Mengapa ini bisa dikatakan manfaat? Karena menurut saya kalau sudah itu diciptakan atau diwariskan dari suatu daerah, itu pasti merupakan suatu identitas dari daerah tersebut gitu. Ini yang membedakan daerah ini berbeda dengan daerah yang lain. Karena apa? Karena kepercayaannya, warisannya itu udah dituangkan dalam bentuk tadi di folklore sebagian lisan ini, yang mulai dari tariannya kah, atau mungkin mulai dari pesta rakyatnya yang berbeda-beda. Itu yang membedakan antara daerah ini berbeda dengan daerah yang lain. Ada ciri khasnya, ada kearifan lokal yang terdapat di dalam suatu daerah tersebut. Dan yang kedua yaitu pengajaran moralnya. Saya percaya setiap folklore yang ada di Indonesia ini pasti memiliki suatu nilai moral yang mau untuk disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya gitu. Lewat dari yang tadi yang dikemas secara langsung tadi atau dikemas secara tidak langsung, itu bertujuan untuk bisa menjelaskan, bisa menasihati para generasi-generasi selanjutnya gitu, lewat dari folklore sebagian lisan tadi. Dan juga hiburan dan rekreasi gitu, bukan cuma sebagai cuman dihayati ataupun cuma dinikmati saja, tapi itu bisa menjadi hiburan dan juga rekreasi dari daerah tersebut. Contohnya saja misalnya pesta rakyat gitu ya teman-teman. Dengan adanya pesta rakyat kan pasti kita merasa terhibur, dan itu juga merupakan suatu hal kearifan lokal yang ada di daerah di mana kita berada gitu. Dan selanjutnya itu pembangkit semangat. Dengan adanya folklore sebagian lisan, kita jadi lebih semangat lagi. Kenapa kok bisa lebih semangat lagi? Karena kan pasti kalau berbicara tentang daerah tuh pasti ada suatu kebanggaan sendiri gitu ya, ketika menampilkan suatu ciri khas dari daerahnya masing-masing gitu. Contohnya seperti saya misalnya orang Dayak misalnya gitu, saya mau memperkenalkan bagaimana ciri khas, bagaimana nilai-nilai yang ada di Dayak gitu untuk kepada masyarakat dari suku-suku lain gitu. Bagaimana cara dia bertani, bagaimana cara dia menari, bagaimana cara dia melakukan tradisi-tradisi yang lain gitu. Dia mau itu dilihat oleh daerah-daerah lain gitu, bahwa inilah Dayak gitu. Itu merupakan suatu pembangkit semangat gitu bagi suatu daerah-daerah yang memiliki ciri-ciri khas dalam folklore sebagian lisan. Dan yang kelima ada pemecahan konflik. Kenapa bisa folklore sebagian lisan dikatakan sebagai pemecahan konflik? Yaitu teman-teman, kembali lagi bahwa kadang-kadang ya teman-teman, kalau bisa bersifat tentang ketara, adat itu masih kentara, biasanya mereka pemecahan itu pakai kepala adat atau mungkin melalui obat-obat tradisional gitu kan, obat tradisional gitu, atau mungkin ada tradisi-tradisi yang itu ibaratnya bisa menyembuhkan gitu. Itu kan merupakan suatu pemecahan konflik gitu. Itulah salah satunya dari contoh pemecahan konflik. Dan yang terakhir itu memahami perspektif lain gitu. Dengan adanya suatu ciri khas dari daerah-daerah tertentu, itu bisa membuat kita secara pribadi, oh ternyata orang Dayak seperti ini, oh ternyata orang Toraja seperti ini, oh ternyata orang Batak seperti ini gitu. Kita bisa memahami ternyata
kita bisa melihat bukan cuma daerah kita saja memiliki kearifan lokal atau memiliki warisan tradisi gitu, tapi kita bisa melihat bagaimana warisan tradisi orang lain gitu, suku-suku lain. Jadi disitulah nanti adanya suatu saling mengapresiasi, saling menghargai gitu, sama seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lanjut, kita akan masuk di dalam contoh-contoh dari folklore sebagian lisan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh dari folklore sebagian lisan. Saya ambil ada 6. Yang pertama ada kepercayaan rakyat, permainan rakyat, drama rakyat, tari rakyat, adat atau tradisi, dan pesta rakyat. Kepercayaan rakyat. Saya sering dengar kepercayaan rakyat itu sama halnya dengan tahayul gitu, dimana ini hanya bisa dianggap masuk akal atau dianggap dimaklumi oleh daerah yang ada di situ gitu. Bahkan daerah orang luar, khususnya misalnya orang yang tidak berada di situ, pasti menganggap seperti itu gitu, kayak kok nggak masuk akal gitu. Itu merupakan suatu hal bisa dikatakan tahayul, hanya daerahnya saja yang memaklumi gitu, hanya daerahnya saja yang paham, daerahnya saja yang masuk logikanya gitu. Contohnya aja misalnya kalau kita pernah dengar ya teman-teman, orang Dayak gitu, orang Dayak Ordanum itu berasal dari Kalimantan Tengah, dimana dia ketika dia melakukan perjalanan, ketika di hutan dia bertemu terus dengan seekor ular yang tiba-tiba memotong jalannya. Nah, menurut orang Dayak tersebut, itu merupakan suatu hal yang bisa membawa kecelakaan gitu. Jadi saat dia melakukan perjalanan itu, dia segera batalkan. Karena apa? Karena kalau jika diteruskan, menurut kepercayaan mereka itu akan terjadi kecelakaan gitu. Itulah merupakan suatu kepercayaan dari Dayak Ordanum dari Kalimantan Tengah tersebut. Sebenarnya kalau misal dari daerah lain kan, kalau kita pikir kan cuman ular aja kan, biasa memang lewat dari hutan gitu. Tapi menurut kepercayaan Dayak Ordanum ini berbeda, mereka punya kepercayaan tersendiri gitu. Selanjutnya di sini ada permainan rakyat. Nah, setiap daerah itu memiliki permainan rakyat yang berbeda-beda ya teman-teman. Yang murni itu diwariskan gitu dari secara tradisi lisan dari pokok nenek moyang sampai ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Bisa contohnya seperti lari-lari, lompat-lompat, atau mungkin kegiatan kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian. Itu kan merupakan suatu permainan rakyat yang masih ada gitu sampai saat ini gitu. Selanjutnya yaitu drama rakyat. Nah, drama rakyat ini merupakan suatu jenis dari pementasan tentang bagaimana perkembangan dari festival rakyat, dan biasanya dipentaskan di wilayah-wilayah pedesaan. Yang paling sering saya dengar biasanya seperti kayak sandiwara gitu kan, reog kan termasuk dari pementasan atau drama rakyat itu, wayang-wayang gitu juga termasuk dalam drama rakyat. Kalau berbicara tentang tari rakyat pasti semua sudah tahu gitu ya. Ini adalah pertunjukan yang melibatkan bagaimana gerak tubuh dari kelompok tersebut, ekspresi yang dikeluarkan, bagaimana tempat dan waktunya untuk keperluannya, untuk mengungkapkan perasaannya, maksud dan pikiran dari daerah tersebut. Dan setiap daerah di Indonesia tuh hampir semua itu memiliki tari daerahnya masing-masing, dan itu memiliki nilai, memiliki maksud, memiliki arti gitu dari masing-masing daerah tentang bagaimana tariannya itu. Misalnya kayak tari tayub, tari ronggeng, itu kan merupakan salah satu dari bagian dari rakyat. Kalau di Kalimantan Timur sih seperti tari enggang, bagaimana dia menyampaikan nilai-nilainya dari olah tubuhnya gitu. Selanjutnya adat atau tradisi. Ini biasanya mewakili tentang nilai, tentang norma atau tentang kebiasaan gitu ya, kebiasaan dari suatu kelompok. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengatur tata cara bagaimana beraktivitas seperti pesta, kesenian, hiburan, ataupun bagaimana cara berpakaian kita, itu diatur gitu di dalam suatu adat atau tradisi tersebut. Biasanya kita lihat kalau di Kalimantan Timur sih, kalau saya pernah lihat itu seperti tradisi upacara menanam padi, baru tuh memanen gitu kan, itu semua diatur gitu sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu pesta rakyat.
Yang terakhir ya, pesta rakyat ini yaitu perayaan yang diadakan oleh rakyat di suatu tempat tersebut. Bagaimana dia mengungkapkan rasa senangnya, rasa syukurnya terhadap suatu keberhasilan dan atau kebahagiaan yang mereka dapatkan gitu, dan mereka mau ungkapkan itu melalui pesta. Ini bersifat sosial ya teman-teman. Ini mengutamakan bagaimana kebersamaan dan keakraban itu sungguhlah sangat penting gitu. Nah, ini diadakannya biasanya dengan tujuan itu kita ini sama-sama harus membangun persaudaraan, kita ini membangun kebersamaan lebih lagi gitu. Dengan bagaimana wujudnya, bagaimana supaya kita bisa membangun kebersamaan ini supaya bisa tetap terjalin bersama-sama, ya itu dengan cara pesta rakyat tersebut. Ya itu teman-teman. Saya rasa sudah sampai sini saja ya teman-teman ya. Bagaimana penjelasan tentang vokal sebagai lisan, sederhana saja. Ya intinya ya vokal sebagai lisan berarti ada perpaduan antara lisan dan juga perpaduan antara lisan dan tidak lisan. Berarti ada suatu hal yang dituturkan dan ada satu hal yang harus dilakukan. Sampai di sini saja video saya pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya, yaitu folklore bukan lisan.